Karakteristik dari perusahaan dagang yang membedakannya dengan perusahaan jasa di satu sisi dan perusahaan manufaktur di sisi lain ya. Perusahaan dagang dengan perusahaan jasa bedanya yang dijual barang berwujud. Nah, sementara dengan perusahaan manufaktur bedanya adalah jualnya sama barang berwujud, tetapi kalau perusahaan dagang itu diperoleh dari supplier, kalau perusahaan manufaktur itu memproduksi sendiri ya. Nah, konsekuensi dari adanya barang berwujud atau disebut dengan istilah barang dagangan di perusahaan dagang ya, itu mengakibatkan di neraca ya, di neraca itu akan muncul satu jenis aset ya, satu jenis aset yang namanya adalah persediaan barang dagangan ya. Persediaan barang dagangan ini merupakan satu jenis aset yang khas dari usaha perdagangan ya. Karena apa? Barang berwujud itu kan bisa disimpan ya. Sehingga kalau di akhir periode akuntansi masih ada yang belum laku, maka kita laporkan dia sebagai persediaan barang dagangan. Kemudian di laporan laba rugi juga ada yang berbeda ya antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, yaitu munculnya satu jenis beban ya. Munculnya satu jenis beban di dalam perusahaan dagang itu yang disebut dengan beban pokok penjualan atau kalau zaman dulu biasa disebut dengan istilah harga pokok penjualan ya. Nah, antara persediaan barang dagangan dengan harga pokok penjualan atau kalau saya bilang harga pokok penjualan itu artinya sama persis dengan beban pokok penjualan ya, cost of goods sold. Antara persediaan dengan beban pokok penjualan itu sebenarnya merepresentasikan transaksi yang sama, barang yang sama, yaitu barang dagangan. Ya, bedanya apa? Kalau di persediaan itu berarti apa? Pada tanggal neraca barang dagangan itu belum laku, gitu ya. Sedangkan harga pokok penjualan itu merepresentasikan barang dagangan yang laku selama satu periode akuntansi. Itu bedanya ya. Tapi dua-duanya itu terkait dengan barang dagangan. Nah, sama-sama terkait dengan barang dagangan. Yang dilaporkan di neraca kita sebut sebagai persediaan. Yang dilaporkan di laporan laba rugi kita sebut sebagai beban pokok penjualan. Ya. Nah, di sini juga nanti akan diperkenalkan format laporan laba rugi yang dinamakan multi-step ya atau multi-langkah. Multi-langkah itu berarti apa? Pendapatan penjualan dikurangi dulu langkah pertama ya dengan beban pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi dengan beban-beban operasi akan menghasilkan laba bersih ya. Itu yang dimaksud dengan istilah multi-step ya. Tapi ini nanti di penyajian urusannya. Kita lanjutkan ya. Konsep siklus operasi atau ada istilah dalam akuntansi usaha perdagangan ini yang namanya siklus operasi. Siklus operasi itu sebenarnya satu perputaran dalam bisnis yang dimulai dari pembelian barang dagangan sampai dengan kas diterima dari customer dari penjualan barang dagangan. Itu namanya siklus operasi ya. Jadi siklus operasi itu ada yang pendek, ada yang panjang ya. Kalau usaha retail seperti minimarket misalnya atau supermarket itu mungkin cepat ya proses siklus operasinya hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Barang dibeli dari supplier, barang laku kepada customer tuh prosesnya cepat ya. Tapi ada juga siklus operasi yang cenderung lebih lama ya. Cenderung lebih lama. Ini konsep siklus operasi ya. Perusahaan jasa kelihatannya lebih simpel ya. Karena perusahaan jasa itu akuntansinya ya terutama dimaksudkan yang pertama itu adalah untuk menyelenggarakan jasa. Menyelenggarakan jasa itu mungkin melibatkan biaya utamanya adalah biaya gaji atau
upah karyawan, ya. Kemudian menerbitkan faktur sehingga muncul yang namanya piutang usaha atau accounts receivable, ya. Kemudian dari account receivable itu diterima kas, ya. Sementara untuk jasa, untuk dagang ini lebih kompleks, ya. Anda beli dulu inventory kepada supplier, ya. Kemudian inventory itu disimpan menjadi merchandise inventory, ya. Merchandise inventory ketika dikirimkan kepada customer akan menimbulkan account receivable, dan dari account receivable itu diterima pembayaran. Nah, itu siklus operasi namanya, ya. Konsep berikutnya yang akan saya perkenalkan di sini adalah istilah biaya, ya. Jadi kalau biaya itu terjemahan dari kata cost, ya. Sedangkan kalau expense di dalam di dalam materi saya itu biasa diterjemahkan dari kata menjadi kata beban, ya. Jadi cost itu biaya, expense itu beban. Nah, ini adalah alur atau arus biaya persediaan, ya. Arus biaya persediaan. Pengertian biaya sendiri atau cost, ya, dalam akuntansi itu sebenarnya bukan hanya harga pokok dari persediaan, ya. Bukan hanya harga pokok dari persediaan yang dibebankan oleh supplier. Kadang-kadang mungkin Anda punya pemahaman bahwa yang namanya cost itu adalah harga pokok yang kita bayar kepada supplier untuk mendapatkan barang dagangan, ya. Tetapi sebenarnya tidak, ya. Di dalam biaya perolehan itu juga, atau di dalam biaya perolehan itu juga terkandung unsur misalnya biaya angkut atau ongkos kirim yang ditanggung oleh kita sebagai pembeli, ya. Ongkos angkut yang ditanggung oleh kita sebagai pembeli itu menjadi bagian dari biaya atau biaya perolehan persediaan barang, ya. Persediaan barang dagangan. Nah, rumus atau formula umumnya, ya, seperti Anda bisa lihat di slide ini, ya. Yang di tengah-tengah adalah biaya perolehan, ya. Barang yang tersedia untuk dijual itu terdiri dari dua komponen, yaitu saldo awal ditambah dengan biaya pembelian barang selama satu periode, ya. Dengan kata lain di sini saya ulangi, ya. Biaya persediaan awal ditambah dengan biaya barang yang dibeli selama satu periode itu akan menghasilkan yang namanya biaya barang yang tersedia untuk dijual, ya. Biaya barang yang tersedia untuk dijual, nah itu pada akhir periode akan dipilah pelaporannya, ya, akan dilaporkan di dua tempat. Yang laku itu dilaporkan di laba rugi sebagai beban pokok penjualan, atau di sini disebut cost of goods sold, ya. Sedangkan yang belum laku itu dilaporkan sebagai inventory. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mau tanya, Pak. Yang modal awal itu berarti sama aja kayak barang dagangan yang belum laku kemarin gitu, Pak. Terus Ya, dijadikan betul. Modal lagi. Betul. Oke. Bukan kemarin, ya, periode sebelumnya. Biaya perolehan barang dagangan yang belum laku pada periode sebelumnya. Gitu, Mas, ya. Kan akuntansi itu menganut periodisasi, ya, misalnya bulanan atau tahunan. Jadi istilah persediaan awal itu adalah biaya perolehan barang dagangan yang belum laku pada periode sebelumnya. Ada lagi, silahkan. Dalam akuntansi perusahaan dagang, terutama terkait pencatatan persediaan, dikenal dua sistem persediaan. Untuk sementara mungkin Anda apalin aja dulu lah dua istilah ini, ya, kalau terutama yang berasal dari IPA, ya. Yang pertama adalah sistem persediaan perpetual. Ini di slide ini. Sementara di slide kedua itu adalah sistem persediaan periodik. Ini yang perpetual. Ini yang periodik, ya. Kata perpetual atau perpetual kalau mengikuti gaya ngomongnya orang bule, ya. Kata perpetual itu artinya catatan persediaan itu diikuti, ya, di keep track oleh sistem akuntansi
secara kontinu, ya, secara kontinu. Perpetual itu kan terus-menerus artinya ya, terus-menerus. Sehingga ketika terjadi misalnya pembelian barang itu akan di debit atau ditambahkan langsung ke akun persediaan barang dagangan, ya. Jadi kalau dalam sistem perpetual itu kalau terjadi pembelian, maka yang di debit itu adalah persediaan barang dagangan, gitu ya. Kemudian biaya pengiriman, retur dan pengurangan harga beli, ya, dan diskon yang diperoleh pada saat membeli barang itu akan diperhitungkan langsung dalam persediaan barang dagangan juga, ya. Jadi misalnya kita menanggung biaya pengiriman pada saat beli, maka itu akan ditambahkan terhadap persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan di debit, kreditnya cash misalnya ya. Walaupun itu kita bayarkan kepada perusahaan pengangkutan, ya. Artinya apa? Debit persediaan itu berarti apa? Persediaan itu termasuk di dalamnya adalah biaya pengiriman, ya. Biaya persediaan termasuk di dalamnya adalah biaya pengiriman. Kemudian retur dan pengurangan harga beli itu juga akan dikredit ke persediaan barang dagangan, ya. Yang artinya apa? Biaya persediaan dikurangi dengan adanya retur dan pengurangan harga yang diberikan oleh supplier, ya. Biasanya retur itu terjadi ketika barang yang diterima oleh kita itu rusak, ya, atau mungkin kualitasnya tidak sesuai dengan pesanan, ya. Pengurangan harga juga sama, ya. Pengurangan harga beli ini berbeda dengan diskon, ya. Kalau pengurangan harga beli itu allowance, ya, yang diberikan oleh supplier karena apa? Karena barangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Sementara kalau diskon itu biasanya diberikan kalau kita sebagai pembeli, ya, melakukan pembayaran invoice atau pembayaran faktur tepat waktu. Jadi Anda harus familiar dengan beberapa istilah ini, ya. Biaya pengiriman yang ditanggung oleh pembeli menambah persediaan, retur dan pengurangan harga beli terkait dengan barang yang tidak sesuai dengan pesanan itu mengurangi persediaan, ya. Dan diskon itu adalah terkait dengan karena kita membayar segera, ya, faktur yang diberikan. Misalnya 210 N30 itu artinya kita dapat diskon 2% dari nilai faktur kalau kita membayar 10 hari sejak pengiriman, ya. 10 hari sejak pengiriman. Maka 2% itu dikurangkan terhadap biaya persediaan. Nanti akan kita lihat implementasinya. Kemudian beban pokok itu juga akan didebet dan persediaan akan dikurangi pada saat kita melakukan pengiriman kepada customer, ya. Penjualan maksudnya, ya, pengiriman kepada customer itu. Jadi nanti jurnal penjualannya itu ada dua pasang, ya, ada dua pasang. Misalnya piutang di debit, kreditnya penjualan, satu, angka rupiahnya adalah angka harga jual. Satu lagi, beban pokok penjualan di debit untuk mengindikasikan bahwa persediaan itu sudah laku, gitu ya, dan persediaan barang dagangan di kredit, angkanya adalah angka biaya perolehannya atau harga pokoknya, ya. Metode ini di masa lalu dianggap tidak praktis karena sistem manual, ya. Tapi kalau sampai zaman sekarang, ketika Anda sudah mengenal barcode, ya, recording persediaan bisa dilakukan dengan menggunakan barcode. Metode perpetual inilah yang lebih direkomendasikan dalam praktek nantinya, ya. Kalau Anda menemui kasir misalnya, ya, yang mengoperasikan pencatatan barang menggunakan barcode, itu kemungkinan besar menggunakan sistem persediaan perpetual. Sebaliknya kalau periodik, ya, bisa Anda lihat di sini kalau periodik itu ketika terjadi pembelian barang kita mendebet akun nominal, akun sementara, ya, akun nominal yang namanya pembelian atau purchases kalau dalam bahasa Inggris, ya. Karena kalau dalam sistem periodik itu artinya apa sebenarnya? Periodik itu artinya saldo persediaan barang dagangan itu hanya akan Anda ketahui pada akhir periode, ya. Saldo persediaan itu hanya akan Anda ketahui pada akhir periode. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi pembelian kepada supplier, Anda mendebet akun sementara yang namanya pembelian.
purchases ya. Kemudian Anda baru akan mengetahui berapa saldo persediaan pada akhir periode itu dengan suatu aktivitas yang namanya stock of name atau penghitungan fisik persediaan, kemudian ditetapkan biaya perolehannya. Ketahuanlah yang namanya biaya persediaan akhir ya. Kemudian HPP atau beban pokok penjualan itu akan diketahui dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ya. Persediaan awal ditambah dengan pembelian sama dengan biaya perolehan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan. Ya. Dua-duanya karena kita punya waktu yang sangat luang sekarang akan kita pelajari ya. Kalau dulu biasanya saya hanya menekankan kepada sistem perpetual. Kalau sekarang karena waktu kita panjang, saya akan memberikan latihan soal terhadap dua-duanya. Ya. Oke, dokumen sumber atau dokumen yang merekam serah terima barang dan jasa itu namanya faktur. Ya. Atau bahasa Inggrisnya adalah invoice. Faktur itu kalau yang kita terima dari supplier namanya faktur pembelian. Kalau yang kita terbitkan kepada customer itu namanya faktur penjualan. Saya ulangi ya, invoice atau faktur, kalau yang kita terima dari supplier, itu namanya faktur pembelian. Ya. Sementara kalau yang kita terbitkan kepada customer, itu namanya faktur penjualan. Jadi ini adalah yang namanya invoice itu adalah apa? Dokumen yang merekam transaksi pengiriman barang. Ya. Sebenarnya pengiriman barang atau jasa sama ya. Itu. Terutama ini digunakan kalau penjualan atau pembelian dilakukan secara kredit. Ya. Artinya ada tempo antara dikirimkannya barang dengan dibayarkannya uang. Ya. Itu pakai faktur. Kalau cash biasanya pakai nota tunai atau pakai kwitansi gitu ya. Pakai nota tunai atau pakai kwitansi. Salah satu contoh nota tunai ya struk yang Anda terima dari minimarket itu ya. Sekarang kita langsung ke contoh ya. Nah, ini adalah contoh transaksi ketika barang diterima dari customer, dari supplier ya. Ketika Anda menerima barang dari supplier ya, Anda dalam sistem perpetual akan merefleksikan transaksi itu ke dalam dua akun ya. Yang pertama persediaan bertambah, yang kedua kewajiban atau utang usaha di sini bertambah ya. Perhatikan kalau Anda yang dulunya biasa belajar di SMA menggunakan sistem periodik ya. Di sini karena kita menggunakan sistem perpetual, yang kita debit bukan pembelian melainkan persediaan barang dagangan ya. Oke, PowerPoint-nya sudah saya bagikan kepada kalian, jadi mungkin saya bisa lebih cepat ya. Selain unsur harga jual ya yang tertera di dalam faktur, harga barang yang harga beli yang tertera di dalam faktur ya, transaksi pembelian barang dari supplier itu juga melibatkan biaya angkut ya, biaya pengiriman barang atau ongkos kirim istilah populernya ya, dari supplier kepada kita ya. Nah, ketentuan pengiriman di dalam dokumen pengiriman yang biasa disebut dengan bill of lading ya. Nanti ketika Anda belajar sistem akuntansi akan tahu apa yang namanya bill of lading ya. Di mana di situ biasanya resi dicantumkan ya. Kalau dalam transaksi bisnis ya, itu dikenal dua syarat pengiriman atau dua ketentuan pengiriman. Yang pertama adalah FOB shipping point, yang kedua adalah FOB destination. FOB itu singkatan dari free on board ya. Free on board. Apa bedanya di antara keduanya? Ini terkait dengan kapan terjadinya transfer kepemilikan barang, ya. Kapan terjadinya transfer atau pengalihan kepemilikan barang. Ya. Kalau FOB shipping point itu artinya titik pengiriman, ya. Berarti serah terima barang, ya, atau transfer kepemilikan itu terjadi pada titik pengiriman. Yang berarti barang dalam perjalanan itu sudah menjadi kepunyaan pihak pembeli. Ya,
sudah menjadi kepunyaan pihak pembeli, dan biasanya yang menanggung biaya pengiriman juga adalah pihak pembeli. Itu namanya FOB shipping point. Kebalikannya, FOB destination itu berarti apa? Transfer kepemilikan terjadi setelah barang nyampe di tempat pembeli. Ya. Konsekuensinya adalah apa? Biaya pengiriman itu ditanggung oleh pihak penjual. Ya, biaya pengiriman ditanggung oleh pihak penjual. Dan secara akuntansi nanti akan berbeda ya antara biaya pengiriman yang ditanggung oleh pihak pembeli dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh pihak penjual. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Ya. Perbedaannya ditunjukkan di sini. Nah, perhatikan, kalau FOB shipping point, ya, biaya angkut walaupun kita bayar bukan kepada supplier tapi kepada perusahaan transportasi, didebet ke persediaan barang dagangan. Ya. Mengapa demikian? Saya sedikit membocorkan mata kuliah akuntansi keuangan menengah ya atau intermediate ya. Kenapa demikian? Karena akuntansi itu menganut cost principle atau prinsip biaya perolehan ya, prinsip biaya perolehan. Semua biaya yang terkait dengan perolehan atau akuisisi barang itu akan menjadi bagian dari biaya dari barang tersebut ya. Nah, dalam contoh ini biaya untuk memperoleh barang itu bukan cuma harga faktur barangnya, tetapi juga biaya angkutnya. Sehingga di sini yang didebet adalah persediaan barang dagangan. Kalau dalam sistem periodik, ini biasanya didebet dulu ke biaya pembelian, ya. Tetapi nanti pada akhir periode tetap akan dilakukan adjustment ke persediaan. Ya. Nah, kalau FOB destination, pembeli tidak akan menanggung biaya pengiriman, ya, tapi penjual akan menanggung biaya pengiriman. Nah, beban pengiriman yang ditanggung oleh penjual itu tidak menjadi bagian dari biaya persediaan, Anda perhatikan di sini, tapi merupakan beban pengiriman. Beban pengiriman itu nanti dilaporkannya bukan bagian dari biaya barang, ya, tetapi bagian dari biaya operasi, beban penjualan biasanya, ya. Nanti akan kita lihat di sini ketika dilaporkan di laba rugi, ya, beban pengiriman yang ditanggung oleh penjual itu akan dilaporkan di bagian bawah beban operasi, ya, terutama beban operasi yang kelompoknya beban penjualan. Mungkin sekarang masih bingung, kita ikuti saja ya dengan berlalunya waktu. Kemudian syarat faktur juga ada supplier juga kadang memberikan allowance ya terkait dengan retur atau pengurangan harga, terutama kalau misalnya barang yang dibeli oleh kita ya itu rusak atau hilang dalam perjalanan ya, atau mungkin barangnya nyampe tetapi speknya ternyata berbeda dengan yang kita pesan ya, pesannya warna hijau datangnya warna kuning seperti itu ya. Nah, dalam kasus semacam itu, kalau dikembalikan, itu namanya retur, ya. Kalau tidak dikembalikan, tetapi harganya dikurangi, itu yang namanya pengurangan harga, ya. Pengurangan harga itu beda dengan potongan atau diskon, ya. Kalau potongan atau diskon, itu biasanya terkait dengan, pembayaran segera, ya. Pembayaran segera. Nah, Anda lihat di sini, ya. Adanya diskon itu mengakibatkan utang kita berkurang kepada supplier, ya. Utang kita berkurang kepada supplier, persediaan juga berkurang. Jadi ini kayak semacam pembatalan pengiriman, ya, pembatalan pengiriman. Tetapi ingat, pengurangan harga juga diperlakukan dengan cara yang sama, ya. Pengurangan harga berarti pengurangan jumlah terutang kita, ya. Akibatnya apa? Utang usaha dikurangi, didebet, ya. Persediaan barang dagangan dikurangi juga di kredit. Slide ini berkaitan dengan slide yang ini. Ada pertanyaan, silahkan. Pak, mau tanya lagi, Pak. Yang itu, Pak, yang bagian pembelian itu kan kalau pakai metode perpetual itu kan pembelian itu kan langsung dimasukin ke persediaan barang dagangan ya, Pak. Ya, betul.
ada transaksi lain nggak Pak selain pembelian persediaan barang dagangan gitu yang masuk ke jurnal pembelian juga gitu? Ya ini Mas, misalnya ini ya, biaya angkut itu debitnya ke persediaan juga kan? Ya enggak? Biaya angkut atau biaya Iya Pak. pengiriman. Jadi yang ini untuk mencatat harga barangnya, Mas, ya. Yang ini untuk mencatat harga barangnya. Kemudian karena kita menganut apa tadi saya bilang prinsip biaya perolehan ya, cost principle, biaya angkut yang ditanggung oleh pembeli juga didebitnya ke persediaan barang dagangan, ya. Ada Mas di bawah di sini ringkasannya nanti. Nah ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Ringkasannya bisa dilihat dari account ini ya. Dari account ini persediaan akan didebit dengan terjadinya pembelian, ya. Juga akan didebit dengan adanya biaya pengiriman, ya. Biaya pengiriman yang ditanggung oleh pembeli didebit, ya. Kemudian harga fakturnya sendiri didebit, ya. Kemudian dia akan berkurang dengan adanya retur dan pengurangan harga, dan akan berkurang juga dengan adanya diskon penjualan, ya. Jadi di sini Anda lihat polanya, akun persediaan barang dagangan itu selalu begini. Bertambah karena transaksi apa, berkurang karena transaksi apa ya. Untuk sementara Anda boleh sajalah menghafalnya ya, memorizing itu ya. Oke. Selanjutnya adalah diskon ya. Diskon yang diberikan oleh supplier. Nah, diskon ini biasanya terkait dengan kinerja pembayaran faktur kita ya. Misalnya begini, ada faktur bunyinya 210 N30 ya. 210 N30 itu artinya apa? Jangka waktu faktur itu sebenarnya 30 hari ya. Jangka waktu faktur itu sebenarnya 30 hari, tetapi kita akan mendapatkan potongan 2% kalau pembayaran dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal pengiriman. Itu ya. Jadi kalau diskon ini yang paling populer ya. Tetapi ada juga misalnya di sini 110 EOM artinya ada di bawah ya. Ada juga N10 EOM. Anda bisa baca ya. Tapi yang paling populer itu yang paling kiri ya, 210 N30. Nah, seperti tadi saya tunjukkan di T-account ya, diskon ini kalau diperoleh atau kalau kita melakukan pembayaran tepat waktu, itu akan dikredit ke akun persediaan barang dagangan ya. Akan dikredit ke akun persediaan barang dagangan seperti yang tertera di sini ya. Ini contoh ketika kita melakukan pembayaran ya, tercermin dari berkurangnya kas ya. Nilai fakturnya sebenarnya 3.500 ya, tetapi karena kita membayar dalam waktu 10 hari ya, kita mendapat potongan 2%. 70 itu adalah 2% dari 3.500 ya, sehingga kita hanya bayar 3.430. Nah, selisihnya kita kredit ke persediaan barang dagangan. Artinya apa? Barang dagangan itu hanya dibebani dengan biaya setelah dikurangi diskon. Ya, kredit persediaan ini bukan berarti kita mengeluarkan barang ya, tetapi mengurangi biaya perolehan. Ya, mengurangi biaya perolehan. Jadi walaupun ini mengkredit, mengurangi, tapi bukan berarti mengeluarkan barang secara fisik. Hanya menurunkan biaya perolehannya. Ya, oke, ini dilakukan kalau kita gagal mendapatkan diskon. Ya, kalau kita gagal mendapatkan diskon, maka piutang didebit dikurangi 3.500. Kas yang kita bayar juga sejumlah. Hal ini adalah kalau pembayaran dilakukan dilakukan kurang dari 10 hari, Mas ya. Kurang dari 10 hari dengan asumsi 210 N30. Oke ya. Anda perhatikan di sini, diskon pembelian, mungkin kalau Anda belajar SMA dulu, diskon pembelian dikredit gitu ya. Diskon pembelian dikredit. Kalau di sini, persediaan Mas yang dikredit. Karena kita menggunakan sistem perpetual. Persediaan dikredit itu bukan berarti kita mengeluarkan barang secara fisik dari gudang. Ya. Tetapi tujuan mengkredit persediaan ini hanya memperhitungkan penurunan biaya perolehan persediaan karena kita memanfaatkan diskon ya. Nah, transaksi selanjutnya ini adalah kasus ketika kasus ketika Anda gagal memanfaatkan diskon. Jadi Anda membayar full 3.500 ya. Ini kalau pembayaran full ya.
piutang di debit dikurangi artinya ya, kemudian di kredit dikurangi sebesar 3.500. Bapak berarti karena yang sebelum itu karena kita dapat diskon berarti kita dihitungnya nggak membeli barang tersebut, jadi barang tersebut tuh diibaratkannya jadi ikut dikurangkan dengan harga kasnya gitu ya Pak? Bukan nggak membeli, harga belinya dikurangi gitu Mas. Iya, jadi dikurangi dengan persediaan barangnya. Kan kalau yang di SMA diajarin tuh dipakainya diskon. Sebenarnya diskon juga sama Mas, nanti penyesuaian akhir periodenya kan dikurangkan kan. Ingat nggak rumus persediaan, rumus HPP? Rumus HPP itu kan persediaan awal ya, ditambah pembelian, ya nggak? Ditambah biaya angkut masuk, ingat ya Mas ya? Kemudian dikurangi dengan diskon pembelian. Ingat nggak? Iya. Nah, sama aja Mas sebenarnya, tidak ada bedanya. Cuma kalau di sini langsung kita kredit ke persediaan, ya. Sementara kalau metode yang fisik atau metode periodik, ingat rumusnya, persediaan ditambah pembelian ditambah biaya angkut, itu artinya apa? Biaya angkut menambah persediaan. Dikurangi dengan apa itu? Potongan pembelian, berarti apa? Potongan pembelian kan dikurangkan Mas terhadap persediaan. Ya enggak? Iya, Pak. Tidak ada perbedaan, cuma di sini cara mencatatnya aja yang berbeda. Berarti karena di sini persediaan barang udah dikurangi, di yang penghitungan HPP nggak langsung menggunakan kas yang 3430 dong, Pak? Nggak usah dikurang diskon lagi. Oke, nanti kalau kita menggunakan sistem perpetual, HPP itu tidak diperhitungkan, Mas, tetapi dicatat langsung, ya, dicatat langsung. Dicatat langsung. Nih saya kasih contoh aja langsung, ya. Ini transaksi transaksi penjualan, Mas. Transaksi penjualan itu dua pasangnya ini dicatat semua, ya. Kalau Anda waktu SMA pakai sistem periodik itu kan cuma satu, yang atas saja, ya. Kas piutang di debit, kreditnya adalah penjualan, cuma sampai di sini ya Mas ya. Tetapi kalau pakai sistem perpetual, ya, dua pasang jurnal ini dicatat semua. Jadi di bagian bawah HPP di debit atau di sini disebut beban pokok penjualan di debit, kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Nah kalau yang ini benar-benar pengkreditan terhadap persediaan barang dagangan itu memang ada pengiriman kepada customer. Ya, jadi ini adalah dua pasang jurnal yang mencatat transaksi yang sama, gitu ya. Nah ini bedanya antara perpetual dengan periodik. Jadi nanti tidak ada perhitungan HPP di akhir periode karena apa? HPP itu di keep track setiap kali terjadi penjualan, Mas. Itu ya. Baik, sekarang penjualan. Nah ini yang tadi sudah saya berikan ya. Anda perhatikan di sini persediaan barang dagangan itu akan bertambah dengan adanya penerimaan barang dari supplier, ya. Kemudian kalau biaya pengiriman ditanggung oleh kita sebagai pembeli, itu juga ditambahkan, ya, akan berkurang kalau ada retur atau pengurangan harga yang diberikan oleh supplier, ya, dan juga akan berkurang kalau kita berhasil memanfaatkan diskon. Nah, sekarang transaksi penjualan, Mas. Transaksi penjualan, ya, transaksi penjualan itu berarti kita mengirimkan barang kepada customer. Jadi kalau tadi hubungan kita dengan supplier, kalau sekarang kita berhubungannya dengan customer. Sistem perpetual mengharuskan pencatatan baik itu terkait dengan harga jual maupun biayanya, ya. Harga jual ataupun biayanya itu dicatat kalau dalam sistem perpetual, ya. Dan sama dokumen sumbernya juga invoice. Tetapi kalau invoice atau faktur yang kita serahkan kepada supplier, kepada customer, maksud saya, itu dinamakan sales invoice atau faktur penjualan. Ya. Fisiknya sama aja invoice, ya. Cuma cara pandangnya aja yang beda. Kalau kepada customer kita menerbitkan itu kita sebut sebagai sales invoice. Kalau diterima dari supplier itu namanya purchase invoice. Jadi begini, sales invoice dari perspektif penjual itu akan menjadi purchase invoice dari perspektif pembeli. Itu aja ya. Oke, ini jurnal standarnya, ya. Jurnal standarnya ketika mencatat transaksi penjualan, satu transaksi tetapi dicatat mempengaruhi 4 akun sekaligus.
ya, mempengaruhi 4 akun sekaligus. Kas atau piutang di debit sebesar harga jual, kas kalau tunai, piutang usaha kalau kredit, ya. Kemudian pendapatan penjualan di kredit. Jadi, pendapatan penjualan di kredit. Nah, jumlah rupiah yang di sebelah kanannya itu adalah harga jual yang kita bebankan kepada customer. Bagian bawah, beban pokok penjualan di debit, ya. Kemudian persediaan di kredit. Jadi ini 2 pasang jurnal sekaligus, ya. 2 pasang jurnal sekaligus. Nah, ini contoh kasusnya. Karena di sini penjualan dilakukan secara kredit, on account istilahnya, ya. Maka yang di debit adalah akun piutang usaha atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah accounts receivable. Yang atas mencatat harga jual, yang bawah mencatat biaya perolehan dari barang yang kita kirimkan. Perpetual artinya apa? Ketika barang masuk di debit ke persediaan, ketika barang keluar di kredit ke akun persediaan. Oke, ini penjelasannya, ya, terkait dengan retur. Retur ini kita berikan kepada supplier, ya, makanya disebutnya retur dan pengurangan harga jual. Retur jual atau pengurangan harga jual. Retur jual atau pengurangan harga jual. Ini terjadi ketika misalnya customer kita mengembalikan barang atau meminta pengurangan harga karena apa? Barang yang kita serahkan kepada mereka tidak sesuai spek atau rusak di perjalanan, ya. Nah, ini tidak simetris, nak, ya. Kalau tadi kan waktu retur beli di debitnya di kreditnya ke persediaan, ya. Di kreditnya ke persediaan. Nah, kalau retur jual, ya, Anda perhatikan di sini kalau retur jual itu kayak pembalikan dari transaksi pengiriman, ya. Retur dan pengurangan harga jual di debit, kemudian kreditnya adalah piutang usaha. 2 pasang, persediaan di debit, kemudian kreditnya adalah beban pokok penjualan. Jadi ini kayak semacam reversing, ya, pembalikan dari transaksi yang ini, ya, kayak reversing dari transaksi yang ini. Sama-sama 2 pasang, cuma kita tidak mendebet penjualan, ya, tetapi mendebet akun kontrol dari penjualan yang namanya retur dan pengurangan harga jual. Retur dan pengurangan harga jual ini akan dilaporkan di laporan laba rugi nanti, ya, untuk menentukan penjualan bersih atau penjualan neto. Jadi ini untuk mencatat fakturnya, ini untuk mencatat kalau terjadi retur, ya. Retur itu juga dokumen sumbernya biasanya berupa memo retur, ya, memo retur atau memo pengurangan harga. Kayak kembalikan dari invoice, ya. Kalau zaman dulu mungkin ada istilah memo debit, memo kredit gitu, ya. Saya mau nanya. Silakan. Yang di slide 16 itu ya kan ada soal. Gimana? Di slide 16. Yang mana tuh? Gue kagak lihat nomor, Mas. Yang awal yang mana sih? Yang sauk stereo itu loh. Coba ke slide itu dulu, Pak. Nomor 16, ya? Iya. Yang ini? Ya, itu kan harusnya akunnya itu transaksinya utang usaha kan, Pak? Apa piutang sih? Kan ini dari pihak sauk stereo. Oh iya. Ya kan? Ya. Betul, Mas. Saya edit dulu, ya. Wah, saya senang sekali ada anak yang jeli, oi. Oke, thank you very much, Mas, atas koreksinya, ya. Jadi ini adalah utang usaha. Yang lain masih ada yang salah lagi nggak? Benar ya kalau yang ini, ya? Enggak.
Ini juga salah ya Mas ya? Ya itu, 2 soal Pak. Oke, terima kasih atas koreksinya ya. Jadi ini pengurangan utang ya Mas ya? Pengurangan utang. Oke, kita lanjutkan sekarang ke yang selanjutnya, transaksi terkait dengan diskon ya. Diskon ini sama seperti kasus kita beli ya. Cuma perlakuannya juga tidak simetris, Mas. Kalau di saat beli kan diskon itu mengurangi persediaan ya. Tetapi kalau jual kita tetap menggunakan akun yang namanya diskon penjualan ya. Jadi diskon penjualan ada, retur penjualan ada, tetapi dalam sistem perpetual itu tidak ada akun yang namanya diskon pembelian dan retur pembelian gitu ya. Itu yang saya maksud tidak simetris ya. Tidak simetris di mana di sini kalau untuk jual ada akun yang namanya diskon penjualan ya. Tetapi pada saat beli tidak ada akun yang namanya yang namanya diskon pembelian atau retur dan pengurangan harga beli ya, kecuali kalau kita menggunakan sistem persediaan periodik. Oke. Sama, ini juga jurnal seperti ini akan dibuat apabila kita menerima cash ya pada 10 hari sejak pengiriman barang ya. 10 hari sejak pengiriman barang. Nah, kalau dia gagal memanfaatkan diskon, maka kita akan menerima full dari nilai faktur yang kita bebankan kepada siapa itu? Kepada customer. Ya.